Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan manfaat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita bersama-sama mengabsen ya. Siapa yang tidak masuk kelas? Masuk semua hari ini? Masuk? Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Syukur, karena kita di dalam pembelajaran menuntut ilmu itu paling penting dalam usia kita sekarang ini. Oleh karena itu jangan ada yang tidak hadir, harus hadir setiap hari agar kita menjadi anak yang sukses ya, itu kepentingan kita. Kemudian anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah menyiapkan bukunya? Keluarkan, sudah. Halaman berapa hari ini pembelajaran kita? Ya, halaman 87 ya. Anak-anak sekalian, pembelajaran yang telah lewat itu mengenai tentang berperilaku terpuji. Perilaku terpuji itu apa saja? Yang pertama adalah pantang menyerah. Nah, itu paling penting. Usia kita sekarang itu bekerja keras, jangan putus asa. Kalau kita tidak bisa, harus belajar dan menanya kepada orang yang lebih pintar. Kemudian apalagi rendah hati. Nah, jangan sombong terhadap orang lain. Kemudian perilaku lagi apa kemarin? Hemat ya, hemat. Selalu menabung uang kita, ada sisa jajan ditabung, jangan sampai habis. Itu adalah hemat. Kemudian apalagi? Pelajaran kita adalah suka menolong, itu adalah sifat-sifat terpuji. Adapun materi kita pada pagi hari ini adalah keutamaan sholat ya. Sholat yaitu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram itu? Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbiratul ihram. Dan diakhiri dengan salam. Salam itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sambil menoleh ke kanan ya. Salam kedua menoleh ke kiri. Kemudian sholat juga diartikan sebagai doa, karena saat sholat kita membaca doa di setiap rukun yang berisi permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat termasuk salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajib hukumnya melaksanakan sholat bagi umat Islam. Kewajiban sholat dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arakiin. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Juga keutamaannya satu, sholat termasuk rukun Islam yang kedua. Kenapa sholat itu ada berapa? Sholat ada berapa kali? 5 kali ya. Kalau rukun Islam ada berapa juga? 5. Rukun Islam ada 5. Pertama apa? Syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, puasa. Keempat, zakat. Kelima, naik haji. Jadi urutan sholat itu adalah yang kedua. Diingati. Kemudian keutamaannya apa lagi? Sholat wajibkan atas muslim laki-laki dan muslimah
perempuan. Jadi wajib hukumnya bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, karena sholat itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hebatnya sholat. Sholat ini langsung dari Allah. Kalau yang lain-lain itu melewat perantara malaikat Jibril. Tapi kalau sholat langsung Rasulullah menerima pada waktu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Sidratul Muntaha. Jadi Rasulullah menerima pertamanya ada berapa? 50 kali sehari semalam ya. Turun bertemu Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Minta lagi kepada Allah, turunkan lagi karena umatmu tidak akan sanggup ya. Jadi minta lagi Nabi Muhammad, minta keringanan, jangan sampai 50, jadinya 45. Kemudian apa lagi? Minta lagi, ketemu lagi Nabi Musa. Kata Nabi Musa itu kebanyakan 45, umatmu tidak akan sanggup. Naik lagi Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa Nabi kita Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bolak-balik bertemu sampai akhirnya 5 kali. Sang Nabi Musa suruh lagi, wahai Muhammad, kembali lagi kamu kepada Allah, jangan sampai 5 itu berat, kata Nabi Musa. Apa kata Nabi Muhammad? Saya malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya pinta lagi, apa yang saya bawa untuk umat saya? Luar biasa ya Nabi kita, pemalunya ya. Jadi sholat itu penting bagi kita semua karena wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tentang keutamaan sholat, ada yang bertanya, kelompok 1 ya, pertanyaannya apa saja ya, coba. Oh iya ya, bagus, tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu ya. Jadi mengapa kita harus sholat? Sudah Bapak jelaskan dari awal ya, sholat itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim yang diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Sholat itu tidak ada perantaranya, langsung Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting sholat itu. Sholat itu membawa kita kepada surga ya. Pertama-tama yang dihisab itu adalah sholat. Apabila sholatnya itu baik, maka seluruh amal perbuatannya itu menjadi baik juga ya. Makanya itulah pentingnya sholat. Ada pertanyaan lagi kelompok 2. Mengapa kita sholat dikatakan doa? Iya, mengapa sholat itu dikatakan doa? Karena di dalam sholat itu mengandung doa. Doa di dalam sholat itu ada 2, yang bernama sana. Sana itu puji-pujian. Pujian itu ada subhanallah kan? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Dan ada juga namanya tahmid. Nah, tahmid itu apa? Allahu Akbar. Itu namanya apa? Takbir ya. Allahu Akbar namanya takbir. Tahmid itu apa? Sami'a Allahu liman hamidah. Itu membaca tahmid namanya. Ada juga namanya doa itu tolab. Tolab itu memohon. Nah, misalnya apa? Di dalam doa qunut itu ada Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk. Nah, karena Engkaulah yang dapat memberikan kami petunjuk. Itu Allahumma hdina fiman hadait. Dalam doa iftitah juga itu doa ya, mengandung makna tolab ya. Ya Allah, jadikanlah kami, hidup kami ini menjadi karenamu ya Allah. Nah, semuanya karena lillahi ta'ala. Itu adalah makna apa tadi? Pertanyaannya apa tadi? Mengapa kita sholat dikatakan doa? Iya, mengapa sholat itu dikatakan doa? Ya, luar biasa pertanyaannya. Tepuk tangan dulu. Kemudian kelompok 3. Silakan pertanyaannya apa? Mengapa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Iya, mengapa sholat itu mencegah keji dan perbuatan mungkar ya? Karena apa? Karena orang melaksanakan sholat, implementasinya, prakteknya di lapangan itu adalah mencerminkan bahwa dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia tidak bisa berbuat keji dan mungkar karena merasakan seakan-akan dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi pertanyaan? Ada. Oh, silakan. Mengapa sholat dapat memudahkan seseorang masuk ke surga? Ya, bagus pertanyaan. Tepuk tangan lagi sekali untuk yang ketiga.
mengapa sholat itu memudahkan seseorang untuk masuk ke dalam surga? Karena sholat itu dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa awal-awal yang pertama dihisap adalah sholatnya. Kalau sholatnya itu bagus, otomatis perbuatan yang lain, baik amal-amal kalian yang lain, misalnya jual beli, itu akan jujur. Nah, oleh karena itu semua perbuatan-perbuatan itu mencakup kepada sholat. Apabila sholatnya baik, akan dihisap dengan baik dan menuju ke dalam surga. Nah, ini adalah penjelasan-penjelasan kita. Kita langsung demonstrasi ya. Demonstrasi artinya mempraktekkan bagaimana gerakan-gerakan sholat ya. Satu mana? Belum nih. Hatikan ya. Gerakan aja. Gerakan sholat subuh. Allahu Akbar. Ya. Perhatikan yang lain menilai ya, yang mana kesesuaian dan seragamnya bagus apa tidak ya. Allahu Akbar. Sama ya. Ya. Ini praktek tentang sholat subuh ya. Allahu Akbar. Cara sholat subuh pelan-pelan ya, jangan terlalu tergesa-gesa. Nanti sholat subuh itu ada doa kunut setelah rukuk nanti ya. Setelah rukuk bangkit dari rukuk ada doa kunutnya. Ambil saja. Ada doa kunutnya, amin tangannya, ya doa kunut. Langsung rukuk habis itu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Bagus. Jadi takbir itu diawali dengan salat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya. Berdoa di tangannya. Sudah salat berdoa. Ya, sudah selesai. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Untuk kelompok dua, mulai sholat asar. Sholat asar ada berapa rakaat sholat asar ini? 4. Perhatikan ya teman-temannya, dilihat baik-baik. Perhatikan. Rukuk. Ya. Iktidal. Ya. Sujud. Perhatikan ya, dilihat teman-temannya biar ngerti bagaimana cara sholat ya. Ya, berdiri lagi. Ya, berapa rakaat sudah itu, Sah? 1 rakaat. Ayo, rukuk lagi. Lagi. Jadi hitungannya itu sudah bangkit dari sujud namanya 1 ya. Ya. Ini namanya duduk tasyahud awal ya. Tasyahud awal karena dia ada 4 rakaat. Kalau subuh tadi kan tidak ada tasyahud awalnya. Kenapa? Karena dia 2 rakaat. Ayo bangkit lagi. Nanti setiap 4 rakaat atau 3 rakaat itu ada tasyahud awalnya. Rukuk lagi. Lihat baik-baik temannya, diperhatikan.
terakhir rakaat keempat. Jadi, ada tasawuf apa? Akhirnya ya. Ya. Salam pertama. Salam. Salam kedua. Berdoa. Nanti usahakan setiap sholat kami sholat itu berdoa. Ya sudah. Tepuk tangan untuk berdoa. Ayo kelompok yang lihat penilaiannya tadi ya. Penilaiannya sini Bapak ambil penilaiannya. Tiga, sholat maghrib ada tiga rakaat ya. Perhatikan, yang lain perhatikan. Bagaimana cara sholat maghrib? Sambil ada penilaiannya ya, penilaian keaktifan, keseragaman sholat maghrib kelompok tiga. Rukuk langsung rukuk, gerakannya aja. Bangkit rukuk namanya iktidal. Kemudian sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian arah rukuk ke sujud lagi. Kemudian terdiri dari perhatikan rukuk lagi. Nah itu namanya sudah satu rakaat ya. Terdiri dari sujud itu dihitung satu rakaat. Ya. Ya. Perhatikan ya. Perhatikan, temannya perhatikan, dinilai. Ya, tasawuf akhir namanya. Sudah tasawuf akhir. Baca baru salam pertama. Menoleh kemana? Ke kanan ya. Kemudian menoleh ke kiri. Kemudian doa ya. Berdoa. Ya. Tepuk tangan untuk temannya. Demikian pembelajaran kita tentang demonstrasi praktek sholat ya, baik sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya ya. Itu demonstrasinya agar supaya kalian dapat melaksanakan di rumah dengan tertib dan berurut-urutan tata cara sholatnya. Kemudian kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sholat kewajiban seorang muslim, laki-laki maupun muslim perempuan. Kemudian sholat mempunyai waktu tertentu. Jadi sholat fardu itu mempunyai waktu tertentu. Kemudian apalagi kesimpulannya? Sholat mempunyai keutamaannya. Sudah kita sebutkan tadi keutamaan sholat itu, ya. Sholat itu membawa kita ke dalam surga Firdaus. Kemudian apalagi? Kesimpulannya, sholat menjadikan kita masuk ke dalam surga Firdaus tadi. Yang kedua adalah sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu kesimpulan kita pembelajaran hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, kita insya Allah akan melaksanakan materi berikutnya tentang adalah makna bacaan sholat. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita ini, kita bersama-sama berdoa memohon
kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan ridho dan menjadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa diawali dengan membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'al lana imama wa nuran wa Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat ya, tugasnya dikerjakan di rumah, minggu depan dikumpul tugasnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.